Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kak Cahaya berharap semua dalam keadaan sehat ya. Semangat hari ini, semua sudah siap untuk ikut ibadah? Yuk kita akan memuji Tuhan ya. Kita memuji Tuhan dengan pujian Aku Pahlawan Kecil. Semangat ya, kita sambil bertepuk tangan. Kita sudah semangat bahwa kita adalah pahlawan kecil. Sekarang kita teruskan sebelum kita akan berdoa, kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Sebelum kita akan mendengarkan cerita Alkitab, kita akan memuji Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Semuanya nyanyi ya. Semua tepuk tangan yuk. Shalom anak-anak, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita. Tadi kita sudah bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, mohon Tuhan pimpin, dan kita boleh mengerti firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini dalam kasih Tuhan sudah menolong kami untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Buka telinga kami untuk mendengar, buka hati kami untuk kemudian firman Tuhan yang kami dengar boleh tinggal di hati kami, dan kemudian melalui firman Tuhan itu kami boleh menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, beberapa minggu terakhir ini kita bersama-sama mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan Allah
menolong bangsa Israel melalui hakim-hakim. Masih ingat ya? Yang pertama, kita punya seorang hakim perempuan, namanya Deborah. Nah, kemudian yang kedua, ada seorang yang masih muda, dikatakan ya, dia adalah Gideon. Kemudian yang ketiga, ada lagi yang namanya Yefta. Nah, minggu yang kemarin kita sama-sama mendengar tentang seorang yang dipanggil juga oleh Tuhan untuk menolong membebaskan bangsa Israel dari bangsa Filistin, yaitu Simson. Nah, hari ini kita masih mendengarkan cerita yang sama tentang bagaimana Simson berjuang untuk bangsa Israel. Nah, anak-anak, suatu hari ya, Simson sedang berjalan-jalan di satu kota yang namanya Gaza. Kota apa tadi? Gaza. Nah, waktu dia berjalan melalui kota Gaza, di satu tempat dia bertemulah dengan seorang gadis yang cantik menurut Simson. Ya, nah gadis itu namanya Delila. Siapa tadi namanya? Iya, namanya Delila. Nah, setelah pertemuan itu Simson mulai menjalin persahabatan dengan Delila. Semakin hari Delila dan Simson semakin dekat. Kemudian Simson mengatakan bahwa ternyata dia suka, dia sayang kepada Delila. Nah, ternyata kedekatan Simson dan Delila dilihat oleh bangsa Filistin, orang-orang yang sebangsa dengan Delila. Nah, setiap Simson bertemu dengan Delila, mereka selalu memperhatikan dari jauh. Nah, satu saat orang-orang Filistin, ya, pemimpin-pemimpinnya datang menemui Delila. Mereka bilang, "Delila, ya, coba cari tahu kenapa Simson menjadi orang yang kuat. Mengapa Simson hebat? Nanti kalau kamu berhasil mencari tahu, ya, kami memberikan engkau hadiah, ya. Masing-masing kami yang hari ini datang kepadamu akan memberimu 1.100 keping uang perak." Hah? Wah, hati Delila senang ya anak-anak ya. Wih, bagaimana tidak? Satu orang memberi hadiah sebesar 1.100 uang perak. Nah, mulai hari itu Delila bertanya-tanya kepada Simson saat bertemu dengan Simson. Ya, nah katanya gini ya anak-anak ya. "Simson, coba saya ingin tahu, ya, kamu bisa kuat, ya, bisa hebat, bisa kalahkan singa. Kekuatanmu itu dari mana sih? Ya, terus supaya kemudian kamu tidak lagi menjadi kuat, tapi kamu menjadi seperti orang biasa, seperti yang lainnya. Apa itu caranya? Bagaimana itu?" Ya, nah kali itu Simson menjawab begini, "Delila, waktu aku, ya, badanku ini diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, nanti aku menjadi lemah. Badanku sama seperti orang lain." Nah, hati Delila senang. Aku akan dapat hadiah ini. Begitu anak-anak ya. Nah, sampai kemudian Simson pulang, Delila menemui orang-orang yang tadi menemui dia. Iya. Dan bercerita, "Bah, saya sudah tahu kelemahannya Simson. Ya, dia akan menjadi lemah seperti kita semua kalau badannya diikat dengan 7 tali busur yang baru dan yang belum kering. Baiklah Delila, kami akan siapkan semua itu." Ya, setelah Delila pulang, ya,
orang-orang Filistin tadi menyiapkan apa yang diminta oleh Delila. Nah, keesokan harinya datanglah Simson menemui Delila, ya, gadis yang dia suka. Nah, kemudian Simson di situ selesai diberikan makan, begitu ya. Kemudian minum, dia merasa waduh, ya, ingin beristirahat. Nah, tidurlah Simson anak-anak. Saat Simson sedang tidur, ya, Delila perlahan mengikat tubuhnya Simson dengan apa tadi? 7 tali busur yang baru yang dibawa oleh orang-orang Filistin tadi. Ya, nah setelah tubuh Simson terikat, ya, sementara dia sedang tertidur, tiba-tiba Delila bilang gini, Simson, orang Filistin datang menyerangmu. Ya, Simson kaget, dia bangun, dia hentakkan. Ya, nah tali-tali yang tadi dipakai untuk mengikat tubuhnya terputus. Ternyata Simson tetap kuat. Nah, ya, anak-anak, setelah itu Delila kembali membujuk Simson untuk tahu apa rahasianya dia menjadi kuat. Nah, setelah cerita, dibujuk, kemudian Simson bilang lagi, kalau tubuhku diikat dengan tali yang baru, yang belum pernah dipakai untuk mengikat sesuatu apapun, aku akan menjadi lemah. Nah, ya, itu juga yang dilakukan oleh Delila. Dia pergi menemui orang-orang Filistin dengan harapan apa yang kali ini Simson katakan adalah benar dan dia mendapatkan hadiah. Nah, besoknya anak-anak, ini yang dia lakukan oleh Delila kepada Simson. Badannya diikat dengan tali yang baru. Nah, setelah selesai diikat, kemudian dia mulai teriak lagi, Simson, orang Filistin menyergapmu, orang Filistin menyerangmu. Ya, Simson terbangun, dia hentakkan lagi tangannya, dan ternyata tali yang tadi dipakai untuk mengikat Simson pun kembali terputus. Ya, wah, hati Delila anak-anak ya susah karena kembali dia gagal mendapatkan hadiah. Nah, hari berganti hari, rupanya Delila masih terus berjuang. Nah, satu hari kembali dia bertanya kepada Simson, Simson, katanya kamu kan suka, katanya sayang sama aku, masa sih kamu gak kasih tahu ke aku apa rahasianya tubuhmu itu kuat? Nah, kali ini anak-anak Simson menjawab lagi, ya, kalau ya rambutku nanti ya kamu tenun, ya, kemudian ya rambutku kamu jalin dan kamu patok di patokan yang kuat, aku pasti lemah seperti orang lain. Nah, kali ini pikir Delila, wah ini pasti sudah yang terakhir dan pasti kekuatannya Simson hilang. Ya, setelah Simson pulang, dia buru-buru menemui orang-orang Filistin, menceritakan semuanya, dan keesokan harinya waktu Simson datang, ini juga yang dilakukan oleh Delila. Nah, saat kemudian Simson beristirahat dan terlelap tidur, kembali dia kagetkan Simson dengan, Simson, orang Filistin kembali datang menyergapmu, Simson, orang Filistin menyerangmu. Ya, dengan seketika Simson bangun. Nah, ternyata anak-anak seperti hari-hari sebelumnya, dia tetap kokoh, ya, kekuatannya tetap, ya, tidak berpengaruh dengan apa yang sudah dilakukan oleh Delila. Nah, hari itu karena sudah 3 kali dibohongi, Delila marah dalam hati. Ya, kemudian berikutnya ketika Simson datang, dia selalu menangis. Kamu ini katanya sayang sama aku, tapi kamu bohongi aku. Ayolah cerita. Nah, ya,
sepanjang hari itu Delila hanya merengek-rengek, menangis supaya Simpson bercerita tentang kelemahannya. Ya, karena sepanjang hari Delila menangis, Delila merengek-rengek, merayu, akhirnya hatinya Simpson luluh. Nah, kemudian dia berkata begini, anak-anak, Delila, sebenarnya aku ini orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Ya, ini rambut di kepalaku ini tidak pernah kena pisau cukur. Nah, kalau rambut yang ada di kepalaku ini dicukur, maka aku akan menjadi lemah seperti orang yang lain. Nah, di hatinya Delila bersuka cita karena dia yakin kali ini Simpson bersungguh-sungguh sudah menceritakan titik lemahnya kekuatan Simpson. Nah, kemudian kembali Delila memberi informasi ini kepada siapa tadi? Tokoh-tokoh di bangsa Filistin. Nah, suatu hari pada saat Simpson kembali mengunjungi Delila, mulai Delila berkata-kata yang manis, begitu anak-anak ya. Sampai kemudian kembali hari itu Simpson tertidur di tempat Delila. Nah, saat Simpson tertidur dan Delila merasa, wah, ini dia, Simpson sudah nyenyak tidurnya. Dia panggil orang Filistin tadi, ya, kemudian mulailah rambutnya Simpson dipotong, kemudian dicukur. Nah, selesai rambutnya dicukur, maka kembali Delila beraksi. Dia bilang, Simpson, orang Filistin menyerangmu. Simpson, orang Filistin menjergapmu. Ya, dengan percaya diri, ya, Simpson bangun dan berkata, aku pasti akan lepas seperti sebelumnya. Nah, anak-anak, Simpson tidak sadar bahwa ternyata pada saat rambutnya dicukur, ya, kuasa Tuhan meninggalkan Simpson dan Simpson menjadi lemah seperti orang lain. Pada saat dia mau lari, orang Filistin menangkap dia dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian tangannya diikat, anak-anak ya. Nah, yang lebih parah lagi, tidak hanya sekedar diikat tangannya Simpson, tapi kedua matanya dikatakan oleh Alkitab dicungkil, dilepaskan. Ya, hari itu Simpson merasakan kesakitan yang luar biasa. Dia menderita yang luar biasa. Ya, dengan mata yang sudah tidak lagi dapat melihat, menahan rasa sakit. Ya, dengan tangan yang tetap terikat, dia diarak menuju kota Gaza dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, anak-anak ya, selain dia dimasukkan dalam penjara, dia harus kerja keras. Ya, kakinya dibelenggu oleh rantai. Setiap hari dia berjalan berputar-putar untuk menggiling tepung. Hari demi hari itu yang dirasakan oleh Simpson. Nah, anak-anak, ya, rambut yang biasanya dicukur, ya, lama-lama pasti tumbuh, ya. Nah, demikian juga dengan Simpson. Ya, berhari-hari, lama-lama rambutnya Simpson mulai tumbuh. Nah, sementara itu di luar, raja-raja orang Filistin sedang membuat rencana. Mereka ingin membuat pesta yang besar. Mereka bergembira, mereka mau bersorak-sorak karena mereka pikir Allah mereka, dewa mereka yang bernama Dragon sudah menolong mereka. Mereka menang, bisa mengalahkan Simpson. Nah, setelah semua persiapan selesai, mereka berkumpullah di satu tempat, ya, yang cukup luas. Ya, mereka mulai berpesta di situ. Mereka mulai memuji dewa mereka. Ya, setelah semua selesai, mereka meminta supaya Simpson dipanggil masuk ke tempat mereka pesta untuk menjadi tontonan. Simpson disuruh melawak anak-anak. Ya, nah, waktu Simpson dituntun masuk ke dalam tempat di mana mereka sedang berpesta, Simpson bilang sama yang tuntun,
biarkan aku berjalan sendiri meraba-raba. Di manakah ada tiang di dalam rumah ini? Nah, betul anak-anak ya. Pada saat Simson berjalan, ya dia dituntun untuk menuju tengah dari bangunan tempat yang mereka sedang gunakan untuk berpesta. Nah, kali itu mulailah Simson merentangkan tangannya, ya bisa mencapai tiang yang di sebelah kanan, tiang di sebelah kiri. Dan waktu itu Simson bilang begini ke Tuhan, anak-anak, Tuhan, tolong saya sekali ini saja, beri saya kekuatan untuk membalaskan semua yang sudah saya alami kepada orang Filistin. Nah, setelah Simson berbicara begitu kepada Tuhan, anak-anak, ya dia berusaha merangkul tiang dengan sekuat tenaga, kemudian didorong anak-anak. Nah, kali itu semua orang terkejut. Ya, di tengah-tengah mereka berkumpul dan ingin melihat Simson membuat lelucon. Tiba-tiba mereka mulai dengar ada yang bunyi krak, krak, krak. Ya, mereka mulai saling melihat, dari mana ini bunyinya, dari mana ini bunyinya. Nah, ternyata tiba-tiba bangunan yang mereka anggap kokoh mulai roboh, dari ujung sana roboh, dari ujung sana roboh, sampai akhirnya seluruh bangunan roboh. Dan hari itu tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri keluar dari bangunan ini. Dan Alkitab mencatat kurang lebih 3.000 orang yang hari itu mati tertimbun dengan reruntuhan bangunan. Bagaimana dengan Simson, anak-anak? Ya, dia juga ikut mati bersama orang-orang Filistin. Setelah kejadian itu, keluarganya mendengar dan kemudian mengambil tubuh Simson dan dikuburkan. Nah, anak-anak, melalui cerita hari ini kita mau belajar dari apa yang sudah terjadi ya. Yang pertama, kita mau belajar mengerti bahwa ternyata ya Simson menjadi kuat karena Simson memang orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas dari Tuhan. Tapi ternyata ketika Simson ya tidak lagi menjaga rahasia kekuatannya yang berasal dari Tuhan, dia menceritakan kelemahannya kepada orang lain, dan kemudian dia tidak lagi berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dia menjadi lemah dan menderita. Jadi sekali lagi, Simson tetap kuat saat manakala dia terus bersandar kepada Tuhan. Nah, kemudian dan yang kedua, kita mau belajar anak-anak ya. Kalau Tuhan memberikan tugas kepada kita, kita mau lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Bu Patres, terus tugasku apa? Kan aku masih anak-anak. Begitu ya mungkin ya. Nah, kita bisa menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, mungkin papa mama kita belum pergi ke gereja untuk beribadah, kita bisa cerita ke orang tua kita. Ya, mungkin di sekolah kita juga punya teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus, kita bisa bercerita. Dengan demikian kita menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan Yesus. Oke anak-anak, demikian cerita kita hari ini. Kita akan bersama-sama kembali mengingat ayat hafalan kita dari cerita-cerita yang sebelumnya. Masih ingat tadi ya? Ayat hafalan dari cerita tentang Hakim Deborah, tentang Hakim Gideon, tentang Hakim Yefta, dan yang minggu lalu kita masih mendengar ceritanya tentang Simson. Oke, yang pertama, mari kita buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31b. Oke, anak-anak ya, sekali lagi dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31b. Demikian bunyinya.
orang yang mengasihi Tuhan bagai matahari terbit dalam kemegahannya. Nanti bisa dilihat di layar ya, itu ayat hafalan kita untuk cerita kita pada Hakim yang pertama. Kemudian yang berikutnya dari Maleakhi 3 ayat ke-7. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Yang ketiga, Mazmur 27 ayat 1. Begini bunyinya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Kemudian yang keempat ya, dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat 21b. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Oke anak-anak, tadi ada ayat hafalan sejumlah 4 ayat ya. Kita masih bisa ingat-ingat terus seiring dengan cerita yang kita dengarkan. Oke, demikian acara sekolah minggu kita. Kita akan akhiri dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong ibadah sekolah minggu kami di hari ini. Tolong kami untuk terus berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan. Hari ini kami bersama-sama terus berdoa, memohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Hari-hari ini masih banyak serangan dari virus corona yang membawa korban. Tuhan, tolong bebaskan bangsa kami dari virus corona, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami seperti semula, baik kegiatan untuk sekolah minggu di gereja maupun kegiatan kami belajar di sekolah. Berkati orang tua kami, berkati gereja kami, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Simson. Wah, Simson itu orang kuat. Nah, adik-adik, sekarang kita akan akhiri ya sekolah minggu kita. Kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian Simson, orang kuat. Ayo tepuk tangan semuanya ya. Sekali lagi ya. Sekarang kita akan berdoa semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Udah sungguh-sungguh ya. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan.
kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami sekarang berdoa memohon Tuhan tolong berkati masing-masing kami. Kami juga mengakhiri sekolah minggu ini, biarlah Tuhan terus yang memimpin hidup kami. Tuhan ajar kami untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian sekolah minggu kita hari ini. Tetap semangat, tetap di dalam perlindungan Tuhan, oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.